Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok Bio 7 akan membawakan presentasi mengenai spa scrub with cellulose bead from oil palm empathy fruit bunch. Sebelum dimulai, anggota kelompok kami terdiri dari Angelita Nadia, Akila Salmagista, Angelina Melisa, Lukiana Mursyida, Valen Pangala, dan saya sendiri Rizky Ananda. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Masuk ke bagian introduction. Kulit merupakan salah satu bagian terluar dari tubuh manusia yang sangat riskan mengalami kerusakan apabila tidak dilakukan perawatan. Salah satu metode perawatan kulit adalah dengan body scrub, karena hal ini akan membantu mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran yang menyumbat pada pori-pori kulit. Namun banyak sekali produk di pasaran yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan kulit dan juga tubuh. Lalu kami mengumpulkan beberapa masalah dari produk yang sudah ada, yaitu masalah dari scrubnya terbuat dari mikroplastik. Hal ini akan mengkontaminasi lingkungan dan dapat mengganggu rantai makanan manusia. Kemudian kami berpikir bagaimana jika kami membuat scrub yang aman untuk semua jenis kulit, tidak memberikan efek samping namun memberikan manfaat yang berlebih, dan tentunya aman untuk lingkungan. Tapi sebelumnya kami melakukan survei terlebih dahulu dengan melakukan kuesioner, memberikan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kami sehingga kami dapat bersaing di pasaran dengan produk yang serupa. Telah didapatkan sekitar 200 responden dan hasilnya adalah untuk gender paling banyak wanita, untuk tipe kulit itu kulit kering, untuk usia paling banyak 20-30 tahun, untuk sensitivitas kulit tidak sensitif, kemudian untuk penting tidaknya melakukan scrub itu tidak terlalu penting, normal saja. Kemudian untuk kebiasaannya melakukan scrub itu 1 bulan sekali. Untuk harganya rentan 20.000 sampai 70.000. Kemudian untuk manfaat paling banyak menginginkan kulit menjadi putih. Kemudian untuk tipe scrubnya itu paling banyak menginginkan krim, untuk ukurannya menginginkan yang kecil, untuk aromanya menginginkan aroma bunga, kemudian untuk packagingnya menginginkan tube. Lalu kami identifikasi, berikut adalah hasil identifikasi kami. Setelah diidentifikasi, berikut hasilnya. Kemudian dari hasil tersebut kami klasifikasi ke dalam 5 kategori, yaitu performance, ingredients, kemudian product perception, lalu regulation, ke terakhir retailing. Menjelaskan mengenai literatur review dari produk kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kulit. Terdapat 16 jenis kulit, kombinasi dari 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah kering atau berminyak, yang kedua resisten atau sensitif, yang ketiga pigmented atau non-pigmented, dan yang terakhir adalah tight atau wrinkle prone. Next, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai scrub, di mana scrub merupakan kegiatan yang dapat menghilangkan sel kulit mati serta kotoran yang menumpuk pada kulit bagian terluar. Terdapat beberapa keuntungan dari melakukan scrubbing. Yang pertama itu menghilangkan sel kulit mati dan kotoran. Yang kedua, mendorong regenerasi sel kulit. Yang ketiga, dapat melancarkan sirkulasi sel darah. Dan yang terakhir, komposisi tambahan dari body scrub dapat memberikan keuntungan lainnya. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari body scrub. Apabila dilakukan terlalu keras, dapat menyebabkan iritasi. Berikutnya, apabila komposisi kimia pada body scrub terlalu banyak, dapat menyebabkan alergi. Dan yang terakhir, setelah kulit di scrub, maka pori-pori akan terbuka sehingga lebih rentan terhadap iritasi. Next. Berikutnya saya akan menjabarkan mengenai komposisi dari body scrub tersebut. Yang pertama adalah exfoliating agent yang gunanya mengangkat sel kulit mati serta kotoran pada bagian terluar kulit. Emolian yang berguna untuk melembutkan serta menjaga kelembapan kulit. Surfaktan yang merupakan stabilizer dari fasa minyak serta fasa air dari body scrub. Yang keempat adalah pengawet. Yang kelima adalah fragrance. Dan yang terakhir adalah komposisi tambahan seperti vitamin serta pelembab. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai microbeads. Microbeads merupakan exfoliating agent yang paling umum digunakan pada produk body scrub yang sering ditemukan pada supermarket. Microbeads itu merupakan sampah plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mm. Namun, penggunaan microbeads terdapat beberapa kekurangan bagi lingkungan, manusia, serta hewan. Setelah body scrub dibilas dari tubuh, maka microbeads akan masuk ke dalam aliran air yang dapat berakhir di lautan. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai selulosa, di mana selulosa ini dapat digunakan sebagai pengganti microbeads sebagai exfoliating agent pada body scrub.
Selulosa sendiri juga bersifat biodegradable sehingga lebih aman digunakan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Selulosa yang ingin kami gunakan berasal dari tandan kosong kelapa sawit, di mana tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai material polimer untuk pengganti microbeads. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen kelapa sawit tertinggi sehingga tandan kosong kelapa sawit tersebut dapat digunakan untuk memproduksi body scrub kami. Perkenalkan kembali, saya Angelina Melisa akan mempresentasikan mengenai konsep dan spesifikasi dari produk kami. Konsep awal produk kami didapatkan dari penggabungan konsep body scrub yang sudah ada, serta konsep inovasi yang mempertimbangkan kebutuhan calon konsumen. Penggabungan konsep dapat dilihat pada mind map, di mana seluruh cabang konsep yang digabung menghasilkan 120 konsep, yang kemudian dieliminasi, di-screening, dan dinilai, hingga tersisa satu konsep final produk kami, yaitu body scrub berbasis krim menggunakan TKKS sebagai agen pengeksfoliasi dengan kemampuan mencerahkan dari vitamin C dan melembutkan kulit dari aloe vera serta dikemas dalam saset. Next. Spesifikasi dari produk kami dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel di sebelah kiri adalah spesifikasi bahan yang digunakan beserta persentase berat komponennya. Cellulose beads sebagai pengeksfoliasi, krim sebagai basis produk, vitamin C untuk mencerahkan, aloe vera untuk melembutkan kulit, pengaruh natural dengan 3 variasi, yaitu mint, melati, dan rempah, serta Twin 80 sebagai surfaktan. Tabel di kanan atas menunjukkan spesifikasi sifat produk. Berat produk kami adalah 50 gram dengan spesifikasi packaging pada tabel kanan bawah, yaitu menggunakan aluminium foil dan dijual dengan harga Rp20.000. Next. Untuk mengetahui posisi produk di pasaran, produk kami dibandingkan dengan produk body scrub yang sudah ada. Dari penilaian dan grafik perseptual di samping, produk kami lebih praktis, aman digunakan, murah, mudah diproduksi, serta mampu memberikan performa yang lebih baik, sehingga produk kami dapat dianggap mampu bersaing di pasaran. Saya akan menjelaskan mengenai desain produk. Perusahaan kami bernama PT Conscious Beauty Indonesia. Conscious ini berasal dari kata eco dan conscious yang mewakili tujuan dari perusahaan kami, yaitu menciptakan suatu produk kecantikan dan perawatan kulit yang aman bagi lingkungan. Pada slide selanjutnya dapat dilihat merek produk kami, yaitu Bare Beauty, yang mewakili bahwa kecantikan dapat dilihat secara alami setelah menggunakan produk kami secara rutin. Untuk tagline produk kami adalah Beauty Without Waste, yang mewakili bahwa karena produk kami ini tidak menggunakan microbeads, melainkan menggunakan cellulose beads, maka tidak akan ada polusi yang disebabkan oleh produk kami. Pada slide selanjutnya dapat dilihat mengenai pengemasannya. Untuk kemasan utama terbuat dari plastik, dengan dalamnya dilapisi oleh aluminium foil. Tujuan kemasan dalam bentuk sachet adalah menjaga kehigienisan produk kami, karena ditujukan untuk satu kali pakai. Untuk kemasan sekunder dapat dilihat di gambar di tengah ini. Kemudian untuk pengiriman produk kami ini dilakukan dengan menggunakan kotak kardus besar. Di sini saya akan membahas manufaktur dari produk kami. Yang pertama adalah market segmentasi dari produk kami. Kami memilih Pulau Jawa sebagai target atau market tujuan utama kami karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi yang paling tinggi, kemudian juga memiliki tingkat polusi yang tinggi juga. Kemudian Pulau Jawa juga didominasi dengan kehidupan perkotaan daripada perdesaan. Selanjutnya, Pulau Jawa sendiri merupakan pulau dengan rata-rata pendapatan menengah ke atas. Berikut adalah kapasitas dari produk kami. Kami melakukan benchmarking dengan Purbasari dan mendapatkan margin demand sebesar 161.000 kg per tahunnya. Dan kapasitas produk kami harian kami sebesar 482,7 kg per hari. Sehingga dalam 1 tahun kami bisa membuat sekitar 3.234 paket dalam 1 tahun. Berikut adalah proses produksi kami. Proses produksi kami diawali dengan persiapan dari selulosnya. Selulose sebagai beads-nya, pertama-tama tandan kosong dihancurkan. Tandan kosong kelapa sawit dibersihkan dan kemudian direaksikan dengan delinifikasi proses
dengan menggunakan NaOH selama 3 jam. Kemudian dikeringkan, dan setelah dikeringkan, tandan kosong kelapa sawit tersebut direduksi ukurannya dengan menggunakan grinder hingga mendapatkan ukuran sekitar 0,5 mm yang sesuai dengan ukuran pori-pori. Selanjutnya ada preparasi aloe vera gel, yaitu kita mengambil gel dari aloe vera. Selanjutnya adalah preparasi krim. Kita membuat emulsi dengan memixing krim dari fasa air, fasa minyak, dan emulsifier dan thickener, di mana terdiri dari Twin 18, aloe vera gel, vitamin C, dan pewangi. Selanjutnya kita mix krim dan selulose bersama-sama menggunakan mixer. Kemudian kita melakukan packaging ke aluminium foil per saset, di mana satu saset terdiri dari 50 gram produk, dan kemudian packaging box, di mana satu box terdiri dari 5 saset. Berikut adalah proses flow diagram kami menggunakan Super Pro, dan berikut adalah profil alat-alat kami. Di sini ada alat shredding machine, washing machine, reaktor, tray dryer, grinder, peeling machine, blending machine, mixer, filling machine, paperboard packaging machine, cardboard packaging machine. Berikut adalah schedule Super Pro kami. Dapat dilihat bahwa untuk menyelesaikan satu batch, kami memerlukan waktu sekitar 11 jam, 92 menit. Berikut adalah schedule pabrik kami. Pabrik kami menggunakan 2 shift, yaitu shift jam 6 pagi sampai 6 sore, kemudian shift 6 sore hingga 6 pagi lagi. Dengan masing-masing shift menjalankan 1 kali batch produksi per harinya. Berikut adalah mass balance dari produksi kami. Selanjutnya adalah energi balance dari produksi kami. Dan berikut adalah plan layout dari pabrik kami, di mana terdiri dari main building dan kebutuhan-kebutuhan lain di pinggir main buildingnya, dengan titik kumpul di sebelah green area dan di dekat gas parking lot. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai supply chain. Next. Pabrik kami memiliki lokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor. Tempat ini dipilih dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku, yaitu pabrik pengolahan dan perkebunan kelapa sawit di Cigudeg, kemudian dekat dengan target pasar, yaitu Jawa, dan berlokasi di jalan raya antar kota sehingga memudahkan untuk transportasi. Next, untuk penyedia bahan baku, kami memilih beberapa supplier di daerah Jabodetabek beserta alternatifnya jika terjadi hambatan atau kendala. Next, untuk kapasitas pemesanan diatur sedemikian rupa terhadap sejumlah yang dibutuhkan dalam produksi. Next, berikut ini adalah jadwal pemesanan yang dilakukan. Proses pengantarannya dilakukan menggunakan truk sewaan berkapasitas 5 ton dengan jadwal yang tertera setiap bulannya. Next, berikut ini adalah grafik inventory bahan baku kami untuk memantau jumlah ketersediaan bahan baku yang kami miliki. Next, selain inventory bahan baku, kami juga membuat grafik inventory untuk produk sebelum didistribusikan dengan asumsi production rate 100%, shipment dilakukan setiap minggu, dan produk yang didistribusikan dibeli seluruhnya oleh pasar. Next, untuk strategi distribusi kami ada 2, yaitu one channel dan selective distribution. One channel berarti kami hanya menggunakan satu perantara, di mana dari pabrik lalu ke retailer dan langsung ke consumer. Lalu selective distribution berarti produk kami didistribusikan secara terbatas, yang mana strategi ini cukup umum digunakan oleh produk baru. Next, untuk lokasi distribusi terdapat 8 retailer dan 11 kota di Jawa sebagai targetnya. Nah, distribusi ke Jabodetabek dilakukan sekali seminggu, sedangkan keluar Jabodetabek 2 minggu sekali. Next, lalu marketing strategi yang kami gunakan adalah promosi melalui TV, majalah, website, next, kemudian melalui sosial media seperti YouTube dan Instagram. Capital expenditure atau CAPEX adalah modal yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik. Terdiri dari 2, yaitu fixed capital dan working capital. Fixed capital selanjutnya terdiri dari direct cost dan indirect cost. Selanjutnya, harga alat. Harga alat ini dibantu dihitung menggunakan Marshall and Swift Index untuk memperkirakan harga saat pabrik akan digunakan. Harga alat ini sudah mencakup harga pengiriman dan instalasi. Selanjutnya, harga bangunan, harga utilitas, harga alat pendukung, harga riset pasar, harga licensing,
dan indirect cost. Kemudian ini ada harga working capital. Terakhir, berikut adalah total capex yang dibutuhkan, yaitu sekitar 6,5 miliar. Operational expenditure atau OPEX adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk hingga produk sampai ke tangan konsumen. Biaya ini terdiri dari 3, yaitu direct production cost yang berhubungan dengan produksi, fixed production cost yang tidak bergantung terhadap produksi, dan general expenses yang berhubungan dengan administrasi dan manajemen. Direct production cost terdiri dari biaya bahan baku dan pengolahan limbah, selanjutnya biaya utilitas termasuk listrik, air, dan uap, selanjutnya biaya buruh, selanjutnya biaya maintenance dan royalty, terakhir biaya sewa bangunan. Kemudian fixed production cost terdiri dari asuransi dan plant overhead. Kemudian general expenses terdiri dari biaya administrasi, selanjutnya biaya distribusi, dan terakhir biaya marketing dan R&D. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai cash flow. Next, dalam menentukan cash flow, terdapat komponen yang harus ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bunga dari pinjaman awal. Di sini, kami melakukan pinjaman sebanyak 30% dari investor dengan bunga 12% dan 70% dari bank dengan bunga 9,9%. Nah, dengan asumsi pembayaran dilakukan selama 5 tahun, maka setelah dihitung didapatkan total financial interest sekitar 2 miliar rupiah. Next, lalu minimum acceptable rate of return atau biasa kita sebut MARC juga harus dihitung. Dalam hal ini, nilai MARC adalah sama dengan weighted average cost of capital atau WACC sehingga didapatkan nilainya adalah sebesar 8,8%. Next, lalu untuk menghitung depresiasi dilakukan dengan metode declining balance pada equipment dan fasilitas pendukung hingga didapatkan hasil depresiasinya itu sekitar 100.000 dalam dolar. Next, untuk harga produk, melalui sejumlah perhitungan dengan profit margin 22% dan retail markup 20%, maka didapatkan harga final di pasarnya itu adalah Rp50.400. Next, setelah komponen tadi didapatkan, maka cash flow bisa dibuat. Dalam hal ini, pembuatan cash flow dilakukan dengan asumsi pada tahun pertama penjualannya 85%, lalu tahun kedua 90%, tahun ketiga 95%, dan terjual seluruhnya pada tahun selanjutnya hingga 10 tahun. Next, selain membuat cash flow untuk melihat rincian uang keluar dan uang masuk, cost breakdown juga dilakukan untuk melihat komponen yang mendominasi biaya produksi. Nah, dalam hal ini didapatkan bahwa yang mendominasi adalah biaya bahan baku, administrasi atau gaji karyawan, serta biaya labor atau gaji buruh. Next. Oke, setelah analisis biaya, selanjutnya akan dibahas mengenai analisis keuntungan atau profit dari proyek ini. Nah, next, dalam analisis keuntungan, terdapat beberapa parameter ekonomi yang dilihat. Yang pertama adalah Return on Investment atau ROI, di mana pada proyek ini nilai ROI didapatkan sebesar 77%, kemudian ada Internal Rate of Return atau IRR yang didapatkan sebesar 67%. Next, lalu ada payback period, yang mana didapatkan sebesar 1,84 tahun. Next, kemudian break-even point dari proyek ini didapatkan hampir 2,5 miliar rupiah pada payback periodnya, yaitu 1,84 tahun. Lalu untuk net present value atau NPV didapatkan sekitar 31 miliar rupiah. Next, berikut ini adalah rangkuman dari profit yang kami peroleh. Nah, berdasarkan data ini, proyek kami bisa dibilang cukup menguntungkan dan visible untuk diimplementasikan. Next. Selain melakukan analisis keuntungan, kami juga melakukan analisis sensitivitasnya. Parameter yang kami analisis adalah IRR, NPV, dan payback period. Terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan pekerja, karena biaya ini mendominasi expenses, dilihat dari cost breakdown yang sebelumnya sudah dijelaskan, serta harga jual produk yang menjadi sumber utama pemasukan. Nah, analisis ini dilakukan dengan deviasi plus minus 10%. Next. Pada grafik ini bisa dilihat perbedaan pada deviasi yang diberikan. Kemudian dapat dilihat bahwa biaya bahan baku dan harga produk memiliki gradien yang cukup besar, khususnya pada harga produk. Hal ini menunjukkan bahwa komponen ini sangat sensitif dan akan memberikan pengaruh besar pada profit jika angkanya berubah. Berikut adalah kesimpulan dari laporan akhir produk kami. Selanjutnya merupakan rekomendasi dari laporan akhir produk kami.